94。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan membahas part ke-12 yang merupakan bagian terakhir dari penjelasan film Pendekar Pemanah Raja Wali. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Genghis Khan memerintahkan menangkap Guo Jing. Guo Jing pun menyerang mereka. Dia pergi dari sana membawa ibunya. Tapi akhirnya dia dihadang guru Beize. Beize berkata jika dia harus melakukan perintah Genghis Khan untuk menangkapnya. Mendengar itu, Guo Jing pun lalu meminta izin agar dia bisa menguburkan jasad ibunya terlebih dahulu. Di depan kuburan ibunya, Guo Jing berkata, jika dia akan selalu mengingat ucapan ibunya, seumur hidup dia tidak akan menjadi pengkhianat bangsa, walaupun harus kehilangan nyawanya. Beize yang mendengarnya pun hanya bisa diam. Dia lalu menyuruh Guo Jing untuk segera pergi dari sana. Dia telah menyaksikannya tumbuh besar. Apalagi sewaktu kecil Guo Jing pernah menyelamatkan nyawanya. Namun tiba-tiba Tu Wolei dan Hua Zheng juga tiba di tempat itu. Guo Jing khawatir jika dia pergi, maka Beize akan dibunuh oleh Khan. Tapi ternyata Tu Wolei melepaskannya. Dia memberikan 100 keping emas kepada Guo Jing dan lalu menyuruhnya pergi dari sana. Para prajurit Mongol di sana berlutut memberi penghormatan terakhir untuk jenderal mereka. Guo Jing lalu pergi diantar Hua Zheng. Hua Zheng minta maaf karena dialah yang memberitahu ayahnya jika Guo Jing dan ibunya berniat kabur meninggalkan Mongol. Dia menyesal dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini, sehingga ibunya Guo Jing harus meninggal. Dia pun malu jika harus kembali bertemu dengan Guo Jing, lalu dia membatalkan pernikahan mereka. Kemudian Hua Zhong pun pergi meninggalkan Guo Jing. 你多保重。Akhirnya Guo Jing bertemu gurunya pengemis utara. Dia bercerita kepada gurunya jika Huang Rong dan ibunya telah meninggal. Mendengar itu, pengemis utara sangat bersedih. Dia tahu jika Huang Rong adalah gadis yang cerdas. Tidak disangka takdir berkehendak lain kepadanya. Guo Jing merasa dia belajar kungfu tidak ada gunanya. Walau kungfunya hebat, tapi dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Oleh sebab itu, dia berencana ingin menghilangkan kungfunya. Dia meminta pengemis utara untuk membantu menghilangkannya. Pengemis utara berkata dia tidak bisa membantunya dikarenakan lukanya belum sepenuhnya pulih. Dia pun mengajak Guo Jing ke Gunung Huasan menghadiri pertemuan pendekar. Di sana dia bisa bertemu Zhao Butong. Guo Jing bisa minta bantuan Zhao Butong memusnahkan kungfunya. Mendengarkan nama bocah tua nakal, Guo Jing pun setuju. Dia pun ikut gurunya ke Gunung Huasan. Sesampainya di Huasan, mereka melihat Ouyang Feng sedang berlatih kungfu. Guo Jing dan pengemis utara pun mengikutinya yang masuk ke dalam gua. Di dalam gua ternyata Ouyang Feng diajari seorang gadis, kitab 9 bulan. Guo Jing dari luar gua sangat mengenal suara wanita itu. Itu adalah suara wanita yang sangat dicintainya, siapa lagi selain Huang Rong. Setelah Ouyang Feng pergi berlatih meninggalkan gua, Guo Jing dan pengemis utara pun masuk ke dalam gua. Mereka berdua sangat senang bercampur haru melihat Huang Rong yang ternyata masih hidup. Guo Jing memeluk kekasihnya itu. Dia sangat bahagia melihat kekasihnya itu baik-baik saja. Saking senangnya mereka berdua pun lupa jika di sana juga ada gurunya pengemis utara. 总之，都是我不应该。打我吧，啊，你打吧。是木鱼脑袋啊！
蓉儿怎么舍？ Setelah berpisah cukup lama, mereka pun banyak bercerita. Mereka berencana pergi mengembara bersama. Tapi Guo Jing berkata jika dia terlebih dahulu akan mencari Zhao Butong. Dia ingin meminta Zhao Butong menghilangkan kungfunya. Huang Rong yang mendengarnya pun hanya bisa mendukung keputusan Guo Jing. Dia berkata, apapun yang dilakukan Guo Jing, dia akan menemaninya. Mereka pun keluar gua. Tiba-tiba mereka melihat Zhao Butong dikejar oleh Qiu Qianren. Qiu Qianren menakut-nakuti Zhao Butong dengan seekor ular. Tiba-tiba di sana Yinggu juga datang. Dia akan menuntut balas kepada Qiu Qianren yang telah membunuh anaknya. Yinggu lalu menyerangnya dan bertarung dengan Qiu Qianren. Namun Yinggu bukanlah lawannya. Dengan mudah dia dikalahkan. Beruntung Zhao Butong menghalangi saat Qiu Qianren akan memukulnya. Yinggu berkata kepada Zhao Butong jika Qiu Qianren telah membunuh anak mereka berdua. Zhao Butong yang mendengarnya pun terkejut seolah tidak mempercayainya. Namun tiba-tiba Kaisar Duan yang sekarang bergelar Biksu Yiteng pun tiba di sana. Dia membenarkan semua ucapan Yinggu. Dia datang ke sana untuk menebus kesalahannya 12 tahun yang lalu, karena dulu dia tidak mau mengobati anak Yinggu yang terluka parah. Namun Yinggu telah memaafkannya. Dia tahu jika penyebab kematian anaknya sebenarnya adalah Qiu Qianren. Tiba-tiba pengemis utara juga hadir di sana. Melihat Qiu Qianren, dia pun berkata akan membunuhnya. Qiu Qianren telah membuat kekacauan di acara pemilihan ketua Kaipang, sehingga 2 orang pemimpin Kaipang pun tewas di sana. Qiu Qianren juga telah bekerja sama dengan kerajaan Jin dan mengkhianati bangsanya sendiri. Walaupun Qiu Qianren menjadi pendekar nomor 1, seluruh dunia tidak akan mengakuinya. Qiu Qianren yang mendengarnya pun marah dan menyerang pengemis utara. Tapi kungfunya tidak ada apa-apanya dibandingkan pengemis utara. Dengan mudah dia pun dikalahkan. Saat pengemis utara akan membunuhnya, Biksu Yiteng melindunginya dan menahan serangan tapak penakluk naga milik pengemis utara. Biksu Yiteng berkata jika dia akan menggantikan posisi Qiu Qianren. Jika kematiannya bisa menyelesaikan semua dendam, maka dia akan ikhlas melakukannya. Qiu Qianren yang mendengarnya pun sangat terharu. Dia menyadari semua dosa-dosa yang telah dia perbuat di masa lalu. Qiu Qianren pun ingin bertobat dan minta dijadikan murid oleh Biksu Yiteng. Biksu Yiteng pun menerimanya sebagai murid. Dia akan membawa Qiu Qianren ikut bersamanya mendalami ajaran Buddha. Qiu Qianren pun diberi nama baru. Dia memberinya nama Buddha yang bernama Chien. Guo Jing dan Huang Rong lalu memberi hormat kepada Biksu Yiteng yang telah berjasa kepada mereka. Kemudian setelahnya Biksu Yiteng pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Qiu Qianren. Zhao Butong juga kabur dari sana dan Yinggu pun mengejar kekasih lamanya itu. Setelah melihat semua kejadian tadi, Guo Jing akhirnya sadar. Kepada gurunya pengemis utara, dia berkata jika dia mengurungkan niatnya untuk menghilangkan kungfunya. Pengemis utara dan Huang Rong pun sangat senang. Akhirnya Guo Jing bisa memahaminya. Pertandingan memperebutkan julukan pendekar nomor 1 telah ditiba. Mereka sedang menunggu kedatangan Huang Yoshi. Namun Huang Rong mulai memainkan kecerdikannya. Dia berkata kepada gurunya pengemis utara, yang mana jika gurunya mengalah kepada ayahnya, maka dia berjanji akan selalu memasakkan makanan enak untuk gurunya itu. Mendengar itu, pengemis utara hanya bisa tertawa melihat muridnya yang penuh tipu muslihat itu. Tidak lama kemudian Huang Yoshi pun tiba di sana. Dia sangat senang melihat putrinya baik-baik saja. Guo Jing lalu meminta maaf kepada Huang Yoshi karena telah salah menuduhnya. Dia mengatakan jika pembunuh gurunya sebenarnya adalah Yan Kang. Huang Yoshi pun berkata jika dia tidak pernah memasukkan ke hati masalah itu. Dia sudah melupakannya.
Huang Yosi yang tidak suka basa-basi pun lalu mengajak pengemis utara segera memulai pertarungan. Namun pengemis utara berkata jika Huang Rong telah menyuruhnya untuk mengalah. Dia tidak sanggup menolak dikarenakan dia sudah cocok dengan masakan Huang Rong. Huang Yosi pun berkata jika dia sebenarnya juga tidak mau bertarung dengannya dikarenakan pengemis utara belum sepenuhnya pulih. Lalu Huang Rong pun berkata, dia menyarankan agar guru dan ayahnya bergantian menghadapi Guo Jing. Siapa yang lebih cepat mengalahkan Guo Jing, maka dialah pemenangnya. Huang Yosi dan pengemis utara pun setuju. Dia segera meminta pertandingan dimulai. Namun Huang Rong belum selesai. Dia berkata bagaimana jika seandainya mereka berdua tidak ada yang bisa mengalahkan Guo Jing. Huang Yosi pun dengan spontan menjawabnya, jika memang demikian, maka Guo Jing lah yang mendapatkan gelar pendekar nomor 1. Mendengar itu pengemis utara pun tertawa. Awalnya dia mengira jika Huang Rong membujuknya mengalah itu demi ayahnya. Tapi ternyata dia baru sadar jika Huang Rong melakukannya demi Guo Jing. Pertandingan pun dimulai. Huang Yosi pun menjadi yang pertama menghadapi Guo Jing. Terlihat kungfu Guo Jing mengalami kemajuan pesat. Dia dapat mengimbangi semua serangan Huang Yosi. Hingga semua jurus pun telah dikeluarkan. Namun Huang Yosi tidak bisa mengalahkan Guo Jing. Pengemis utara pun lalu maju menghadapi Guo Jing. Guru dan murid itu pun bertarung. Guo Jing menggunakan jurus tongkat pemukul anjing untuk menghadapi gurunya itu. Pertandingan pun berjalan seru. Dari tempatnya Huang Yosi terlihat mengagumi bakat kungfu yang dimiliki Guo Jing. Namun akhirnya setelah 300 jurus, pengemis utara tidak bisa mengalahkan Guo Jing. Dengan demikian berarti Guo Jing lah pemenangnya. Dia mendapatkan gelar pendekar nomor 1. Tiba-tiba racun barat Ouyang Feng tiba di sana. Dia menantang semuanya untuk berebut gelar pendekar nomor 1. Guo Jing pun lalu menghadapinya. Terlihat kungfu yang digunakan Ouyang Feng sangat aneh. Gerakannya sulit ditebak. Tenaga dalamnya pun juga meningkat dan akhirnya dia pun berhasil melukai Guo Jing. Pengemis utara dan Huang Yosi pun maju bersama menahan serangan racun barat. Namun mereka berdua pun dikalahkan. Melihat 3 orang yang disayangnya dalam bahaya, Huang Rong pun lalu memainkan muslihatnya. Dia memainkan pikiran Ouyang Feng. Dia tahu akibat kitab 9 bulan palsu yang diajarinya, itu membuat pikiran Ouyang Feng tidak waras. Huang Rong berkata ada pesilat yang lebih hebat darinya. Dia lalu menunjukkan bayangan Ouyang Feng di dalam air. Alhasil Ouyang Feng pun bertarung dengan bayangannya sendiri. Ambisinya menjadi pendekar nomor 1 membuatnya menjadi gila.
Sesuai janji sebelumnya, Huang Rong pun memasakkan makanan enak untuk pengemis utara. Untuk pertama kalinya Guo Jing duduk satu meja makan bersama Huang Yosi. Pada kesempatan itu Huang Yosi mengajak Guo Jing ikut bersamanya ke Pulau Persik untuk melangsungkan pernikahannya dengan Huang Rong. Dengan senang hati tentunya Guo Jing sangat bersedia. Namun karena kedua orang tuanya sudah meninggal, dia menyerahkan tanggung jawab walinya kepada gurunya pengemis utara. Tiba-tiba burung Raja Wali terbang mengirim surat dari Huazeng untuk Guo Jing. Di surat itu dituliskan jika Genghis Khan mengirim pasukan besar menyerang kota Xiangyang. Guo Jing lalu meminta saran kepada calon ayah mertuanya tentang apa yang harus dilakukan. Huang Yosi pun menyuruh Guo Jing dan Huang Rong untuk pergi ke Xiangyang dan menyiapkan pasukan menghadapi Mongol. Pengemis utara pun menyuruh Huang Rong mengumpulkan anggota Kaipang di Xiangyang. Guo Jing dan Huang Rong berangkat ke Xiangyang. Mereka mampir di sebuah warung makan. Namun alangkah terkejutnya mereka. Di sana Guo Jing dan Huang Rong bertemu dengan Nianxi. Ternyata setelah jatuh dari jurang, Nianxi diselamatkan oleh ibu pemilik warung itu dan merawat lukanya. Nianxi juga terkejut ketika mengetahui jika Yan Kang telah meninggal. Namun Nianxi sudah mengikhlaskannya. Dia berharap semoga kehidupan berikutnya Yan Kang bisa menjadi lebih baik. Nianxi telah melahirkan seorang putra. Dia pun lalu meminta Guo Jing untuk memberikan anaknya nama. Guo Jing pun lalu menamainya Yang Guo, atau biasa dikenal dengan nama Yoko, yang kelak juga akan menjadi pendekar hebat, membantu mengusir Mongol dan menikah dengan Nona Lung. 结拜时的信，上边就留给这个孩子吧。 Guo Jing dan Huang Rong pun tiba di Xiangyang. Dia lalu menemui wali kota Xiangyang yang malahan sedang bersenang-senang. Guo Jing memberitahu jika pasukan Mongol akan menyerang ke Xiangyang. Dan benar saja, seorang prajurit melapor jika pasukan Mongol telah tiba di sana. Namun di tengah keadaan gawat itu, sang wali kota malah berniat melarikan diri. Alhasil Guo Jing dan Huang Rong pun menangkapnya. Tetua Lu yang memimpin partai pengemis pun berkata jika mereka butuh seorang pemimpin. Dalam keadaan genting itu, Guo Jing pun menemui prajurit. Pengalamannya menjadi jenderal Mongol membuatnya jago dalam memotivasi semangat tempur pasukan 是 Xiangyang. 我大宋的屏障。今日我们守卫的，还有你们在场每一位的父母亲，不仅仅是这座城池。 Tiba-tiba Huang Rong berkata jika dia punya ide. Huang Rong lalu membawa wali kota menemui utusan Mongol. Mereka juga membawa gerobak yang berisi harta perhiasan. Atas arahan Huang Rong, wali kota itu berkata jika Raja Song mengutusnya menyambut kedatangan Mongol. Dia menyerahkan hadiah itu kepada mereka dan mengundang mereka masuk ke dalam benteng. Melihat itu timbul keraguan di hati utusan Mongol itu. Mereka mengira jika kedatangan mereka telah diketahui oleh kerajaan Song. Mereka pun lalu mundur tidak jadi menyerang. 恭送大将军。 Guo Jing sadar jika tipuan mereka itu hanya bersifat sementara. Malam harinya mereka pun menyusup ke tenda Mongol. Yang ternyata jenderal yang memimpin pasukan itu adalah Tuolai. Guo Jing lalu bertemu dengan saudara angkatnya itu. Dia meminta Tuolai menarik pasukannya kembali ke Mongol. Namun tentu saja Tuolai tidak bisa melakukannya. Sebaliknya Tuolai pun meminta Guo Jing untuk tidak terlibat dalam perang itu. Dan Guo Jing pun tentu saja menolaknya. Dia tidak mungkin melihat rakyat Song menderita. Tiba-tiba seorang prajurit Mongol melapor jika Genghis Khan dalam keadaan sakit keras. Dia ingin berjumpa dengan Guo Jing. Guo Jing yang kebetulan berada di sana pun mengajak Huang Rong untuk ikut bersamanya ke Mongol. Melihat kedatangan Guo Jing, Genghis Khan sangat lega. Dia memakai baju perangnya dan meminta Guo Jing menemaninya berkuda. Dia berkata jika sampai sekarang dia masih teringat perkataan Guo Jing dulu. Guo Jing dulu pernah berkata jika pahlawan sejati itu harusnya lebih mementingkan kepentingan bersama dan rakyat. Sementara dia sampai akhir hidupnya masih terus berperang. Walaupun orang-orang menjulukinya serigala gurun,
tapi dia sadar jika dia hanya orang tua yang menunggu kematian. 称我为大漠苍狼，一代天骄，叱咤风云，世人尊称。其实我明白。 Pada tahun 1227 Masehi, Genghis Khan pun wafat. Dengan begitu berakhirlah kekuasaannya di gurun. Di akhir film diperlihatkan Guo Jing dan Huang Rong kembali menuju kota Xiangyang. Kali ini dan seumur hidupnya Huang Rong akan mengikuti kemanapun Guo Jing akan pergi. Dan film pun selesai. Oke, demikianlah rangkuman dari Pendekar Pemanah Raja Wali. Semoga kalian menyukainya dan terhibur. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 小雅，以你我之力，可能守不住大宋乱之苦，平安的生活